Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Belakangan ini orang mencari kekayaan lalu menimbunnya untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena apa yang ia hasilkan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia melakukan hal demikian, maka sesungguhnya dia hanya mengumpulkan harta dunia dan mengabaikan hal-hal yang lain, lebih-lebih dia mengabaikan hal kerajaan sorga itu sendiri. Maka jika selama ini Anda dan saya hanya mengumpulkan harta duniawi, mari kita stop dengan tindakan kita itu. Mari kita mengubah haluan kita. Untuk selain mengumpulkan harta dunia, kita juga mesti mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya? Caranya adalah setelah kita mengumpulkan harta dunia, baiklah kita juga menggunakan harta dunia kita itu untuk menggapai kerajaan sorga. Kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya yang sakit, kita mengunjunginya. Yang lapar kita memberi makanan, yang haus kita memberi air, yang tidak punya pakaian kita memberi dari apa yang kita punya. Inilah satu dua contoh bahwa kita sedang mengumpulkan
harta sorgawi. Selain itu juga kita mesti rajin berdoa, mengikuti ibadah sabda, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Karena ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu akan menguatkan kita masing-masing untuk mewujudkan iman kita kepada Allah dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berjuang untuk terus mengumpulkan harta surgawi, tetapi juga harta duniawi, agar kita sejahtera di dunia, tetapi juga kelak kita memperoleh keselamatan di dalam Allah sendiri. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengumpulkan harta dunia, tetapi juga harta surgawi. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan firman-Mu ini di dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh kesejahteraan di dunia, tetapi juga kelak memperoleh keselamatan di surga. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama keluarga, memberkati pekerjaan dan rencana-rencana agar terlaksana dengan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.